Oke, hai intelektual muda. Hari ini ya, di minggu ini, di episode ini ditemenin sama Kartika di UKKPK Voice. Ngobrol seru bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Dan di episode hari ini aku udah kedatangan guest star yang luar biasa banget. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sebenarnya nih, tapi kayaknya nggak bisa berhenti. Tapi langsung aja ya, kalau misalnya intelektual muda semua nih penasaran, langsung aja kita sapa. Hari ini ada Kak Aurel. Halo Kak Aurel. Halo semuanya. Ya luar biasa banget ya, hari ini kita kedatangan Kak Aurel nih, Masya Allah gitu ya. Masya Allah banget. Boleh gak sih Kak mungkin kenalin dulu nih buat intelektual muda yang lagi dengerin kita lewat Spotify dan juga lagi nonton kita lewat YouTube gitu. Mungkin boleh kenalin namanya dan juga dari mana gitu. Halo intelektual muda ya. Ya, kita manggil intelektual Halo, muda. Intelektual muda. Perkenalkan nama aku. Nama lengkapnya itu Azriela Aurel Novisa Sari, sedangkan aku biasanya dipanggilnya itu Aurel. Aku merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang angkatan 2019. Nah, aku merupakan awardi dari salah satu program unggulan MBKM dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia, itu yang namanya Indonesian International Students Mobility Award, dan aku menjadi awardi pada tahun 2021 itu berangkat ke sebuah negara yang namanya Skotlandia dan berkuliah selama 1 semester di kampus yang namanya University of Strathclyde dan di kota yang namanya itu Glasgow. Dan Skotlandia ini merupakan part of United Kingdom. Kalau biasanya kita bilang itu Britania Raya ya kayak Iya, Britania UK gitu ya, ya biasanya. Lebih gampangnya itu UK. Betul. Oke, jadi kita nih hari ini bakal bahas soal program yang tadi juga udah di-spill nih sama Kak Aurel, yaitu program IISMA atau Indonesia International Student Mobility Award. Kita bakalan korek-korek nih, mungkin banyak teman-teman atau intelektual muda yang belum tahu program ini, atau mungkin yang dengerin kita nih maba-maba yang mungkin nanti kedepannya bisa ikut program ini. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu nih Kak, IISMA ini sebenarnya program apa sih Kak gitu? Oke, itu sebenarnya ini udah bukan merupakan rahasia lagi. Betul. Semua orang sudah mulai open terhadap program ini, program luar biasa yang namanya IISMA. Itu di-provide oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, apa yang ditawarkan oleh program IISMA ini itu adalah kesempatan untuk belajar di luar negeri selama 1 semester. Dan itu sudah pasti di luar dari kuliah dia di universitas asalnya. Nah, nanti kita itu akan diberikan kesempatan untuk belajar di sana selama 1 semester di negara yang kita pilih dan sudah dinominasikan di sana. Nah, dari situ itu pun kita nanti akan di-provide banyak sekali fasilitas, termasuk dari dana-dana bantuan yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Yang pastinya program ini itu sangat menguntungkan mahasiswa dari segi apapun gitu. Iya, banyak gitu ya. Dari segi apapun, dari segi pendidikan dapat, dari segi bantuan finansialnya juga dapat, dan yang pasti yang paling ditunggu-tunggu itu adalah dari segi pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa. Itu mahasiswa sangat-sangat diuntungkan dari program ini. Dan program ini pun semakin lama semakin terkenal dan juga menjadikan banyak mahasiswa-mahasiswa akhirnya termotivasi untuk oke deh, mau coba keluar negeri dengan ini gitu loh. Karena kalau kita pribadi mungkin nggak semua orang punya privilege buat bisa berangkat keluar negeri, apalagi betul. menggunakan mata uang lain ya. Kalau mata uang lain udah pasti rupiahnya aja udah jauh beda banget tuh. gitu ya. Nah, di sini kita itu kayak nggak perlu pusing-pusing banget betul. karena ini udah disediakan. Nah, di IISMA ini selain disediakan dana itu juga kita udah aman mau tinggal di mana. Pokoknya kita tuh tinggal berangkat aja. Pokoknya yang pasti IISMA ini merupakan sebuah program yang benar-benar menguntungkan mahasiswanya dan juga pastinya memberikan dampak yang baik dan reputasi yang baik bagi universitas asalnya. Itu sedikit tentang IISMA. Betul. Wah, itu banyak banget sebenarnya keuntungannya. Soal apa sih IISMA itu gitu ya. Tapi kalau misalnya dari kakak sendiri nih, akhirnya tertarik gitu, mungkin dari dalam diri sendiri akhirnya tertarik untuk bisa ikut program ini, apa sih mungkin motivasinya gitu? Oke,
surprisingly dari awal ISMA itu muncul, aku itu nggak tahu sama sekali, Oh, nggak malah tahu nggak tahu ya? bahwa program ini ada, nggak pernah ada yang share, nggak pernah ada yang kayak, ih ada loh program beasiswa, nggak ada, bener-bener nggak ada. Jadi cuma one day aku berada di kampung halamanku, scroll HP, muncul notifikasi. Kan biasanya kalau kita sebagai mahasiswa itu ada grup jurusan ya, yang betul, isinya ada kadep, isinya ada benar. kaprodi dan lain-lain itu kan. Nah jadi aku di grup itu tiba-tiba ada notifikasi dari kaprodi atau kadep kita yang memberitahukan ini ada loh, program ini ini gitu ada ya. program ini, siapa yang pengen ikut. Nah aku waktu itu iseng-iseng aja nulis nama aku, tulislah Liz, aku pengen ikut. Nah ternyata pada implementasi sebenarnya aku tuh ngetik itu tanpa mikir. Akhirnya setelah kepikiran kasih tahu ke orang tua nggak setuju nih. Kenapa tuh? Kenapa? Wah, ini cerita baru mungkin belum banyak yang tahu nih kayaknya. Kenapa tuh Kak Ini sebenarnya? emang internal story aku ya, karena kan biasanya aku ceritain secara overall aja. Benar. Nah, kalau aku pribadi, abis itu orang tua aku nggak setuju, katanya kamu mau ngapain ke luar negeri, dan kebetulan aku anak terakhir kan, dan perempuan, gitu. jadi orang tua aku tuh bisa dibilang posesif banget benar, sama benar, aku benar, gitu benar. kan. Udah nggak usah gitu kan, nanti kalau kamu sakit di sana gimana, Siapa mama yang mau papa nggak ngurusin bisa gitu? bantu gitu kan. Terus juga kalau misalnya ngomongin dana, mama papa itu nggak bisa provide Yang yang segitu. bener-bener. Iya, maksudnya udah denger kata luar negeri itu kan Pasti iya, stigmanya semuanya. udah banyak Wah, gitu ya. harus dikeluarin ini itu gitu ya. Stigmanya udah, mama papaku tuh mikirnya udah yang kayak ini itu nggak bisa pokoknya gitu kan. Wah itu tuh udah agak ciut tuh. Wah ini kalau nggak dapat restu nggak bisa, Iya. kata aku gitu Betul, kan. betul. Nah akhirnya memutuskan untuk hapus nih nama aku di list Serius? itu. Itu Iya, siapa? dihapus dulu. Nah satu hari itu aku nangis di kamar kayak, ya Allah aku pengen ikut tapi nggak boleh gitu kan. Nah akhirnya aku coba sekali lagi nih approach orang tua aku, bilang kayak, mah ambil di Asia aja deh kalau gitu, kata aku kan, ada kok itu negara tetangga gitu kan. Udah agak lunak tuh hatinya tuh, tapi masih yang kayak, ya nanti gimana Masih- ya, akhirnya masih gitu ya. masih belum kayak masih belum 100% ngerti gitu ya maksud aku tuh apa. Nah Betul, akhirnya betul. setelah aku bener-bener baca, kan dia dikasih buku pedoman, Benar-benar. bener-bener aku baca, mah ini nih di cover semuanya loh gitu kan. Ya paling kalau misalnya pun ada kita ngeluarin uang, itu tuh sistemnya itu reimbursement. Oh, iya, diganti Iya, jadinya ya. reimbursement itu nanti kita keluarin dulu, tapi nanti diganti, dan waktu gantinya tuh nggak lama gitu loh kan. Nah akhirnya oke tuh kata mamaku, ya udah di negara tetangga aja gitu kan. Nah ini nggak tahu apa ini mungkin jawaban Allah buat aku gitu ya. Aku udah nangis-nangis kayak udah memasrahkan, nggak apa-apa deh, pokoknya aku ikut walaupun ke negara tetangga. Akhirnya papa aku bilang gini, kamu ikut itu kan fully funded ya? Benar-benar. Betul kata aku. Terus kata papaku, kenapa nggak coba di negara yang jauh aja Sekalian katanya. gitu ya. Maksudnya kalau memang fully funded, ya papa nggak apa-apa katanya, coba aja dulu gitu. Nanti lulus nggak lulusnya nanti kita belakangan pikirkan. gitu ya. Pokoknya coba aja dulu Betul, nih betul, kata betul. papaku. Nah terus aku kayak, loh kok agak lampu hijau Iya, nih. benar-benar. Ya udah, pokoknya aku nggak pikir-pikir tuh, baca lagi buku pedomannya, lihat kampus apa yang benar-benar menarik perhatian aku. Aku tuh awalnya sempet sok-sokan kayak, kayaknya California oke nih gitu-gitu kan. Kayaknya Amerika oke nih gitu. Tapi ya itu akhirnya aku kayak, realistis aja lah, nanti nggak lulus. Tapi gitu realistisnya kan. ini tetap keren. Kayak wah ini realistis sekali gitu. Ya akhirnya muncullah ini satu kampus itu namanya University of Strathclyde itu, dan coursesnya itu bener-bener yang kayak, wah aku nggak pernah banget temuin courses ini. Ada itu tuh mostly bahas tentang politics, dan satunya itu tentang feminisme, kayak apa ya, gender issues di media gitu kan. Aku kayak, wah ini gokil banget nih prodi-prodinya gitu kan. Bukan prodi, apa sih, coursesnya iya, gitu ya. coursesnya keren banget. Apa give it a try ya, kata aku gitu kan. Oke deh, tanpa berpikir panjang, papaku udah ngomong gitu, oke kita ambil ini. Nah itu tuh dimulailah. Itu urusannya panjang banget. Kita tuh bener-bener bolak-balik dari jurusan lah, habis itu ke UPT layanan internasional dan lain-lain sebagainya. Itu mengurus surat-suratan kita mau kemana. Nah dari situ barulah akhirnya kita cobain yang namanya EPT, English Proficiency itu Test. tuh kayaknya yang banyak jadi ini ya, perbincangan ini yang paling kayaknya aduh PT ini gimana gitu. Betul. Nah,
ini deh brief sedikit tentang gimana cara mendaftar Tips. ISMA. Cara Boleh, mendaftar ISMA itu yang nomor 1 adalah kita harus bisa berbahasa Inggris. Yap. Paling Setuju. minimal aja tuh conversational deh. Itu udah paling minimal. Nah, kemampuan berbahasa Inggris kita ini itu kita buktiin sama namanya EPT, Yes. English Proficiency Test. Nah, di zaman aku tahun 2021 itu memang masih banyak menyediakan dan membolehkan tes-tes seperti ada Duolingo English Test, ada IELTS, ada TOEFL, tapi TOEFL-nya itu dulu masih 2, ada IBT dan juga IPT. Oh, dulu boleh ITP. Iya, kebalik boleh ya? ITP. Dulu tuh masih boleh. Oh, Tapi gitu. mulai dari 2022 sampai 2023 itu yang boleh cuma TOEFL, IBT. ITP-nya udah dihapuskan. Nah, karena kalau mau TOEFL itu kayak udah mepet waktunya. Dikasih tahu tuh H-14 sebelum pendaftaran ditutup. Gokil gak? Itu dari yang di-share waktu itu H-14 ya? Oke. Jadi Kadep dan Kaprodi aku tuh share-nya bener-bener H-14. Sedih juga gitu. Kenapa Gak dari sebulan yang lalu? Tapi yang gak apa-apa. Maksudnya kita benar-benar ada diberitahukan H-14. Nah itu tuh kita kayak udah kalang kabut yang kayak ayo cepet ini tes itu gitu. Akhirnya aku cobain yang kata udah ibaratnya udah research juga. Yang paling cepet dan paling simple itu Duolingo English Test. Waktu keluar hasilnya itu cuma 48 jam yang sangat-sangat pas banget gitu ya. Kita yang buru-buru. Iya, Kalau nunggu IELTS belum lagi jadwalnya, kita belum belajar apa-apa dan yang takutnya udah ngeluarin duit gede banget ya. Nanti hasilnya nggak sesuai, nangis banget. Iya, bener. Jadi akhirnya ya udah deh Duolingo English Test. Nah pas praktis kan kita buka website tuh. Pas praktis, ini mah gampil kata aku. Ini gampil banget, gampang gitu. Aku kayak ya udah deh, langsung nggak perlu lama praktis. Aku kayak sehari atau 2 hari itu aku langsung tes tanpa belajar banyak. Nah pas keluar nilainya lah bagus gitu. Enggak kira lah bagus gitu ya intelektualnya. Nilainya jelek banget. Ini bahkan nggak nyampe ke requirements minimum yang dikasih ISMA. Aku tuh udah yang kayak ya Allah, ini apa bener nggak rezeki aku? Kataku gitu kan. Aku akhirnya ngadu lah ke orang tua aku kan kayak Ma ini nilainya nggak sampai kataku gitu. Terus kayak udah yang galau kayak feelingnya tuh sama lah kayak kita nggak keterima SNMPTN, udah hopeless banget gitu ya. udah hopeless yang kayak ya Allah udah nggak bisa, udah nggak ada harapan. Nah itulah ya, karena kita selalu berdoa dan selalu berusaha. Mama aku kayak nggak tahu, aku tuh tiba-tiba approach mamaku yang kayak, Ma boleh nggak ya sekali lagi coba tesnya lagi gitu ya. Jadi mamaku tuh pertama kayak tes lagi, ngeluarin duit lagi dong gitu kan, langsung ya, gitu ya. Ya sekali lagi deh kalau misalnya beneran nggak lulus ya Ya udah udah, aku gitu ya. pasrah kata. Tapi belajar dari kesalahan sebelumnya, Betul. aku belajar tuh. Aku nonton YouTube lah, aku lihat praktisnya, pokoknya kayak beneran belajar gitu. Nah 3 hari doang aku belajar, akhirnya memutuskan Bismillahirrahmanirrahim aku Ambil tes lagi nih. Aku tesnya itu beneran jam 3 pagi biar nggak ada suara biar nggak bising. berisik gitu ya. Biar nggak berisik. Terus juga pokoknya nggak ada yang ganggu. Jam 3 pagi aku bangun tes. Oke, aku udah kayak ya Allah, aku benar-benar memasrahkan semuanya gitu kan. Nah ternyata 2 hari kemudian itu tuh udah mepet-mepet kayak udah H-5 atau pokoknya udah kayak ini kok nilai aku belum keluar. Nah sampai akhirnya keluar, itu nilainya fantastis banget waktu itu ya. Waktu itu nilainya udah fantastis banget. Aku yang udah kayak kegirangan, Ma berhasil, ini bisa daftar kataku gitu. Oke, tanpa pikir panjang kita daftar. Oh berarti yang pertama sama yang kedua ini jauh banget ya Jauh range-nya. banget. Kepikiran gak sih emang kok bisa banget beda, berarti ngaruh banget ya itu belajarnya itu. Iya, karena ini juga pelajaran sih buat kita semua. Kita tuh nggak boleh banget ngeremehin apapun gitu sekecil ya. apapun Iya, gitu ya. karena nganggapnya yang kayak cuma nanya-nanya begini doang ini gampil gitu. Soalnya pas praktisnya emang beneran gampang Betul, gitu betul. kan. Dan jadi kan setiap kita abis praktis dia tuh ngasih kayak range nilai gitu, kayak kira-kira betul. nilai kamu berapa. Bisa ini langsung gitu kan. Ya ternyata susah. ya Pas benar-benar. tes itu enggak Beda nggak sama kayak praktis. Jadi kayak ibaratnya guru MTK jelasinnya gampang, pas latihan susah kayak bener-bener, gitu. bener-bener Persis makin banget susah kayak gitu gitu. ya. Iya. Nah akhirnya ya udah aku daftar aja, udah dibantu. Itu pihak yang ikut ada pelayanan internasional pastinya ya. Itu udah dibantu lah ininya itu. Dan nunggunya itu sebulanan, nunggu nominasinya. Oh sampai lulus, ketahuan kita lulusnya gitu ya. Nah jadi kan abis kita itu ini juga merupakan kayak flow dari
pendaftarannya itu abis kita diurus kampus, surat-suratannya itu kan kita kirim tuh ke portal betul. ISMA. Nah dari situ nanti kita tuh diminta untuk bikin esai. Oke, ini sekarang kita bahas esai gitu ya. Jadi esai itu wajib sekali everyone. Esai itu dia dikasih kayak 200 words deh kalau seingat aku ya. 200 words itu tuh dia minta kita jawab 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan itu maksimal 200 words masing-masing gitu kan. Nah udah aku pun gak pakai proofread, pakai ya udah bismillahirrahmanirrahim, tulis aja apa yang di dalam kepala aku gitu kan. Nah ya udah tuh langsung aja klik submit gitu kan. Nah ternyata diundang ke sesi interview. Oh berarti langsung gitu ya. Jadi kayak selang seminggu atau kurang dari seminggu itu tiba-tiba ada pengumuman, oh kamu lanjut ke interview gitu. Aku kayak wow, luar biasa banget ini. Padahal aku esainya nggak se-effort teman-temanku tuh sampai ada yang japri dosen, sampai ada yang kayak menghubungi senior-seniornya yang udah pernah lulus LPDP dan lain sebagainya. Aku nggak ada, soalnya aku mungkin dulu masih belum kenal siapa-siapa, masih sendirian gitu kan. Ya udah, aku tulis sendiri, paling minta bantu teman, baca dong. Oke kok, ya udah langsung itu aja yang disubmit gitu. Nah diundang ke interview. Udah tuh interviewnya cuma 10 menit aja, ditanyain kamu kenapa gitu. Itu nanti kita bahas sedikit ya. Terus nunggunya hampir 3 minggu lebih pokoknya. Dari interview sampai? Dari interview, aku interviewnya itu di bulan April mungkin, di bulan April atau pertengahan Mei ya. Pokoknya pengumumannya itu awal Juni, pokoknya lama banget itu. Aku udah yang digantunginnya lama banget banget. Aku udah sampai kayak ya udahlah kalau nggak lulus kan aku sudah mencoba yang terbaik gitu ya. Betul. Udah sampai di tahap interview udah keren banget sih menurut aku untuk esai yang ibaratnya aura-aura. Aura-auranya Kak Aurel ini kayak gimana ya? Itu kalau udah menurut aku biasa aja gitu loh. Maksudnya aku tetap kayak masih hebatan teman aku lah kayak kata aku gitu. Nah, sampai pada akhirnya ya udah nih oke, kita menunggu digantungin. Aku lagi nginep nih di kos teman aku malam-malam itu. Kok grupnya rame kata aku gitu kan. Jadi kita tuh ada lagi nih grup Telegram yang khusus applicants. Aplikans seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow, Guys, kayaknya nominationnya udah keluar nih. Aku yang panik langsung buka laptop tuh kan kayak webnya down gitu. Ini biasanya ini yang bikin itu jam 12 malam. Webnya down, aku udah yang kayak ya Allah, apapun yang terjadilah. Kun fayakun kata aku gitu kan. Berserah diri aja. Oke, terserah kata aku kayak udahlah nanti aja lah lihat ya udah gitu kan. Tapi nggak bisa, aku bohong ternyata. Aku nggak bisa bener-bener ya udahlah nanti aja. Pokoknya dalam hatinya. Aku tetap kayak nggak bisa ini, aku nggak bisa tetap gitu. Nah sampai pada akhirnya apa ya? Udah jam 1-an baru bisa. Bismillahirrahmanirrahim, semoga yang lain udah pada tidur kata aku kan. Pokoknya aku lancar nih buka webnya. Pas udah buka kok ijo kata aku. Ijo tuh berarti ini ya persis banget sama kayak SNMPTN. Ijo merah. Jadi wah itu aku udah ya kayak congratulations gitu-gitu gak ya. Bisa. Aku kayak bener-bener gak bisa kayak gitu langsung blank gitu ya. Antara aku gak bisa baca atau gak percaya gitu kan. Ini ijo maksudnya apa? Aku baca dulu kan. Selamat Azrila gini kan, Anda diterima untuk belajar 1 semester di sini. Wah, aku tuh yang kaget langsung nelpon mama aku, pada mama aku lagi ngorok di rumah. Itu di kos temen ya berarti ya waktu itu. Aku langsung kayak mama anaknya mau nangis langsung ya. Gitu kayak wah, mama aku gitu semuanya heboh. Nah besoknya baru kita euforia. Jadi tuh udah apa ya? Udah ya Allah alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Aku sampai kayak yang sujud gitu kayak ya Allah ini keren banget. Dengan effort seadanya bisa gitu kan. Nah ya udah akhirnya berawal dari situ sih pengalaman ISMA aku gitu. Oke, wow, itu benar-benar kayak yang ini banget ya. Antara hoki atau aku emang pinter gak ada yang tahu. Tapi enggak sih, aku ngerasa kayak effort aku biasa aja. Tapi ya lebih kayak the willing gitu loh, kayak keinginan buat terus maju. Itu mungkin bisa lah ya dihitung. Kayaknya kayak gitu sih. Kak kan berarti kan kakak tadi tuh soal esainya benar-benar ngerjain yang sendiri tanpa di-proof, mungkin cuma dibaca sama teman-teman. Tapi pasti ini setelah ada 2 angkatan di bawah kakak, berarti kakak ada yang minta tolong akhirnya
Kak boleh nggak tolong Iya, proofread. Nah betul. dari situ ada nggak sih Kak yang Kakak sadari nih teman-teman nih yang mungkin kurang memperhatikan dalam pembuatan esai gitu Kak, yang mungkin gak disadarin gitu Kak, mungkin secara general teman-teman mau tahu nih gitu Kak. Iya. Oke, kalau masalah esai, kalau misalnya aku boleh honestly speaking, itu tuh aku nggak expert banget ya. Aku ngerasa kalau in terms of writing, temen aku tuh masih banyak yang lebih hebat daripada aku. Nah, tapi kalau misalnya banyak applicants yang pengen minta bantu, Kak boleh nggak liatin esai aku? Yang paling sering banget aku temuin itu adalah mereka itu cenderung ngomongnya tuh nggak sistematis gitu loh, loncat-loncat gitu. Kalau misalnya kan nomor 1 ditanyain ceritakan dirimu selama di masa kuliah, ya mereka kan ceritain lah, oh saya di jurusannya ini, saya sekarang semester ini. Nah itu kan nanti dia jelasin juga. Nah nanti tapi dia ngejelasinnya tuh nggak bener-bener komplit gitu loh. Misalnya dia bilang kemahiran saya itu adalah di writing gitu loh. Habis itu dia langsung loncat lagi nih ke topik lain, padahal si writing itu belum masih ada potensinya gitu. Misalnya dia bisa kasih tahu kalau misalnya saya merasa kalau kemampuan writing saya tuh oke, kata gitu kan. Bisa bilang ini nih dibuktikan dari nilai-nilai saya yang ke courses writing tuh paling tinggi nih di antara semua itu kan bisa dikembangin kayak gitu. Tapi beberapa applicants tuh ada yang kayak cepet banget loncat ke topik selanjutnya, padahal kayak ini nih kalau dikembangin kayaknya masih oke nih, kata aku gitu. Nah itu sih. Terus juga ada yang mungkin belum kebiasa menulis, apalagi dalam bahasa Inggris ya, yang pasti standar menulisnya tuh masih yang ibaratnya kayak ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa karena memang menulis dalam bahasa Inggris itu susah gitu kan. Nah jadi biasanya aku itu bantu paraphrase, aku kayak parafrase kayak biar lebih cantik dikit lah, atau aku kasih tahu kayak kamu coba ininya tuh diganti dikit gitu loh. Paling aku saran-sarannya kayak itu aja. Nah jujur Li, gimana pun aku nulis, aku tuh masih tetap sucks at grammar. Anak bahasa Inggris yang nggak bisa grammar, apalagi yang enggak nih apalagi yang enggak anak bahasa Inggris gitu ya. Betul. Nah aku tuh jujur agak-agak tetap masih agak susah sama namanya grammar. Jadi tuh aku nggak bener-bener bisa bantu yang urusan grammar. Tapi tetap yang kelihatan aja kayak oh ini harusnya ini itu aku bantuin. Tapi yang kayak bener-bener komprehensif banget gak bisa. Aku masih belum ngerti. Bahkan untuk skripsi aku kayaknya nggak tahu tuh. Tapi kan yang penting udah ya. Yang penting alhamdulillah aja ya gitu. Itu kalau buat esai. Oke, kalau misalnya ini Kak, ngaruh nggak sih kalau misalnya nih aplikasinya ini dia daftar, apakah harus yang masukin sertifikat prestasinya, itu ngaruh nggak sih Kak? Atau enggak juga kok, nggak ngaruh sertifikat ini, yang lain-lainnya gitu Kak? Kalau menurut Kak Aurel sendiri ini gimana? Oke, berarti kita ngomongin prestasi mahasiswanya ya. Yang lain-lainnya gitu. Aku nggak tahu di 2022 dan juga 2023. Yang pasti pada tahun 2021 itu prestasi itu kayak nggak bener-bener highlight yang harus ada pada mahasiswa. Karena jujur aku anaknya itu nggak ngapa-ngapain di kampus. Aku anaknya mahasiswa kupu-kupu. Aku nggak pernah ikut UKM. Aku nggak pernah ikut organisasi ini itu yang bikin CV aku tuh bisa dibilang seadanya gitu. Nah, tapi dengan CV seadanya itu nyatanya aku tetap masih bisa ikut kan. Nah yang pasti yang bisa aku bilang itu jangan khawatir kalau misalnya nggak ikut apa-apa atau CV-nya sepi kayak kuburan, nggak apa-apa gitu, nggak masalah ya. Penting itu kita showing kalau misalnya itu kita bisa berbahasa Inggris dan juga kita bisa menunjukkan kalau kita tuh mampu loh bersaing sama mahasiswa di luar negeri. Itu sih menurut aku motivasi yang paling penting ya, yang harus dipunyain sama mahasiswa gitu. Nah terus juga kalau misalnya mahasiswanya punya prestasi ya masukin aja. Masukin, kalau enggak usah takut gitu. Betul, ya intelektual muda ya. Jangan minder duluan gitu. Ya aku bener-bener enggak apa-apa nih, apalagi masih semester 4 ibaratnya itu kan masih belum punya apa-apa kan. Ya udah enggak apa-apa, apa yang ada aja dulu. Dimasukin, misalnya kan gitu ya. Ada tuh dikasih tahu di CV-nya apa ability-nya dalam bahasa Inggris misalnya fluent atau misalnya dia bisa bahasa Jepang, itu aja dimasukin. Jadi enggak usah terlalu harus kayak yang gimana aku nggak punya gitu ya. Ini aku nggak pernah ikut lomba, walaupun di portal tuh ada ditanyain penghargaan misalnya
Kalau udah pernah ikut ya alhamdulillah tuh bisa kita isi. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, kosongin aja. Kalau Kak Aura sendiri berarti waktu itu dikosongin aja gitu ya? Penghargaan kebetulan aku cuma ada 1 doang. Dimasukin gitu berarti. Jadi penghargaan itu aku cuma punya 1. Pengalaman-pengalamannya itu kayak masih sepi ibaratnya gitu. Ada tapi sepi. Tapi ya berarti kita tahunya selain prestasi itu dihitung, tapi enggak yang jadi main bobot banget gitu ya. Yang gedenya itu memang kemampuan mahasiswanya ini. Betul. Dan juga bukti dari EPT-nya. Semakin tinggi nilai skor EPT-nya itu semakin dipertimbangkan. Berarti EPT sama esai gitu ya, kayak yang EPT paling sama esai itu kayak 2 hal yang paling krusial sebagai penunjang apakah dia lanjut ke interview atau enggak. Nah, baru setelah itu yang di interviewnya nih Kak. Nanti gimana tuh Kak interviewnya, mungkin bisa ceritain secara singkatnya Kak. Kalau interview itu ya pasti kita harus punya device ya. Dan itu kita wajib banget pakai komputer atau laptop. Jadi nggak bisa pakai handphone. Dan kita juga harus memastikan kita punya yang namanya Zoom meetings. Dan itu sebenarnya tergantung ya. Aku nggak tahu di 2022 dan 2023, tapi mungkin ada yang pakai Google Meet, gak ada yang tahu. Aku nggak tahu. Tapi pastinya di zaman aku itu tetap pakai Zoom meetings. Nah, saat nanti kan kita ngantri tuh jamnya udah dikasih tahu kan. Misalnya kayak aku kemarin jam 10.45. Jadi 10.30 tuh aku udah standby. Udah standby gitu ya. Di depan laptop aku tuh udah ibaratnya udah join room, tapi tinggal nunggu sampai dimasukin. Tinggal nunggu di let in. Jadi udah aku tuh nongkrong aja tuh depan laptop. Tapi ya pasti. Iyalah pasti. Aku sampai kayak handphone aku tuh sebenarnya udah geter-geter kayak orang chat-chat itu, tapi kayak nggak bisa. Nanti nggak bisa. Nanti tuh belakangan gitu ya. Tapi adalah aku kayak cek sedikit kayak guys kalau ditanyain ini gimana gitu. Nah 10.45 deng kebuka tuh kameranya. Aku deh yang kayak ya Allah aku serahkan semuanya udah kayak gitu. Nah ditanyainnya kayaknya pertanyaannya tuh template sih dari esai itu sendiri. Dari esai yang kita tulis itu ya. Ya yang pasti dia pertamanya minta kita perkenalan lah ya. Perkenalan, kamu dari mana, kuliah di mana, jurusan apa dan lain-lain sebagainya. Habis itu baru ditanya menurut kamu pertanyaan nomor 1 di esai. Nah jadi kalau misalnya kita ngerti tuh esainya, elaborasinya itu pasti bagus banget. Dan juga mereka tuh pasti akan memperhatikan kalau misalnya kita nyontek dari tulisan kita, itu tuh pasti bakal kentara banget. Nah yang pasti ya kita harus ngerti aja apa yang kita tulis apa yang gitu kita tulis, cara kita deliver itu kan attitude kita juga harus diperhatiin gitu kan juga ya, biarpun online. Soalnya ya nanti tuh dari interviewernya sama kita itu tuh bener-bener yang kayak intens komunikasi dua arah gitu. Nah nanti dia nanya kita jawab, nanya jawab. Jadi ya jawabnya memang sesuai apa. Memang pernah ada kejadian random dari applicants yang ditanyain, kamu suka nonton drama enggak? Kayak pertanyaan apa itu kok tiba-tiba ya, itu tapi ya ada mungkin, maksudnya mungkin kali. Mungkin kalau aku pribadi berpikirnya mungkin itu agak pertanyaan yang mencairkan suasana. Nggak dikirain kayak jangan-jangan nih anak nanti bukannya belajar malah nonton drama gitu enggak ya. Kayaknya kalau aku positif thinkingnya itu tuh merupakan gimana cara interviewer mencairkan suasana. Mungkin dia udah tegang banget kali ya, keringetan kali gitu. Udah kelihatannya kayak pucet. Jadi kan kamu suka nonton drama enggak gitu kan. Jadi kayak iya saya suka nonton drama gini-gini. Nah jadi pertanyaannya itu pun pasti seputar esai aja. Ada sih pertanyaan yang aku kemarin itu sempet ditanyain pekerjaan orang tua yang aku kaget gitu kayak penting banget mereka mengetahui pekerjaan orang tua aku ya, tapi aku menjawab seadanya saja, seperti apa adanya gitu kan ya. Yang pasti kita menjawabnya itu sopan. Kalau misalnya nggak pengen jawab pun kita tetap harus dengan sopan seperti itu kalau interview ya. Betul. Mungkin itu tadi ya soal proses atau langkah-langkah dari pendaftaran dari ISMA itu sendiri. Sekarang kita mau bahas pengalaman setelah sampai sana. Nah nih kesan pertama setelah sampai di Scotland berarti ya. Itu betul, apa Scotland tuh Kak? Kita pengen tahu pengalamannya mungkin dari cerita ini, jadi teman-teman tuh bisa berasa di sana juga mungkin gitu ya. Luar biasa. Jadi aku itu ya aku nggak tahu ya, ini merupakan habit yang jelek dan nggak boleh ditiru. Aku tuh anaknya ngaret banget. Ya sama aku sejujurnya. Aku tuh anaknya bener-bener yang lelet, bener-bener yang kayak nggak bisa tepat waktu, tapi tuh kayak mostly-nya seringnya ngaret. Nah jadi di malam keberangkatan, aku udah di Jakarta tuh 2 hari sebelumnya. Di malam keberangkatan itu kita itu harusnya udah boarding jam 11 malam. Jam 11 malam ya. Nah
di saat teman-teman aku udah berdiri nih udah mau menuju gate, aku tuh masih di jalan menuju bandara. Serius? Itu dari Padang berarti ke Enggak Jakarta dong, ya? enggak. Oh, Udah di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Aku Oke, kan oke. 2 hari yang lalu udah sampai Jakarta, Oke, tapi itu di malam keberangkatannya tuh Hah? aku bahkan telat sampai ke mau boarding. Serius? Gitu. Serius. Barang juga belum check-in, belum masukin barang itu. Mereka Waduh. udah baru mau gerak mau ke gate. Aku tuh masih yang kayak itu kan setiap our this itu kan nanti ada grup dan itu ada ketuanya. Betul. Ada apa ya namanya ya, student apa aku lupa banget, pokoknya dia ibaratnya representatif kita. Itu tuh dia udah spam call kayak kamu di mana? Udah gitu panik kan. semua ya, keringet Kayak, dingin juga. Iya, soalnya literally tinggal aku sendiri kayak kamu di mana? Ayo udah cepet, ini kita udah pada berdiri katanya gitu kan. Ya udah, oke, aku tetap waktu itu aku diantar mama papa aku. Pak, ayo Pak, ngebut dikit atau gitu kan. Mana Jakarta tuh kan nggak kayak Macet kita ke banget. Padang. Di Padang ya 30 jalannya menit gitu ya, nggak nyampe. deket, jauh. Jadi aku kayak Betul, betul. udah zikir yang kayak Ya Allah, jangan sampai aku ketinggalan cepet gitu kan. Ya alhamdulillah masih bisa, masih ketampung gitu kan. Nah mereka tuh sampai yang kayak ya Allah Rel, lelet banget tuh kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain tapi Betul, gitu kan. betul, Ya, betul. oke, udah time skip, kita check in, masuk pesawat. Abis taruh barang tuh kita masuk pesawat. Nah itu pun kita duduknya masih deket-deketan sih, walaupun nggak sebelahan. COVID itu tuh masih COVID ya kan? Masih. Berarti 2021. Oke. Wajib pakai masker Oke, kita masih. waktu Oke, itu. ini aku masih agak lupa nih, ternyata masih zaman-zaman Masih zaman COVID. Oke. Kita udah yang kayak pakai double masker, yang kayak nggak boleh deket-deketan, masih tetap kayak gitu. Ngantrinya pun jauh-jauhan gitu kan. Nah kita sampai di pesawat duduk di tempatnya masing-masing. Ya udah, kita waktu itu berangkatnya pakai Emirates. Oke, wow. Berangkatnya pakai Emirates. Oke. Nah, ya udah biasa aja sih, kayak berangkat biasa ya, naik pesawat. Nah, di beberapa jam itu kan kita transitnya menuju Dubai. Oke, transit di Dubai berarti ya. Transitnya di Dubai itu apa namanya, sebelum kita sampai kayak udah 4 jaman kita di pesawat itu dikasih flight meals. Oke. Habis itu kita tidur lagi sampai di Dubai, kita transit selama 3 jam. Oke, nunggu 3 jam dulu di airportnya Dubai berarti ya. Oke. Nah di situ kita santai-santai lah ya. Nah akhirnya kita masuk ke pesawat lagi. Baru berangkat sekitar berapa jam lagi ya, 5 atau 7 jam lagi pokoknya baru sampai di bandara Glasgow. Nah itu tuh gimana tuh setelah sampai gitu. Pas baru banget nyentuh itu bandaranya Glasgow, hawanya tuh udah beda Dingin banget gitu ya. Udah Oke, beda banget, luar biasa. Yang pastinya tuh kayak aromanya tuh udah asing banget, kayak wah ini nih udah bukan Indonesia lagi Udah gitu. langsung kayak ya Allah aku udah nggak di Ini Indonesia bukan lagi di Indonesia gitu. gitu. Nah akhirnya kita jalan menelusuri bandara itu, kita mau keluar dari bandara dan kita mau siap-siap mau karantina karena COVID. Oh iya, masih COVID. Kita Bener-bener. karantina di hotel dekat bandara. Nah jadi udah di provide semuanya. Kita naik bus pergi ke hotel, kita karantina selama 12 hari. Oke, lama juga ya. Dan Oke. karantina ini cukup happy challenging sih menurut aku. Nomor 1, aku nggak well prepared di bagian makanan dan obat-obatan. Dan menurut aku itu merupakan poin penting sih, karena kita tuh lidah Indonesia tuh obatnya tuh cocoknya ya obat-obat Iya, kita. benar, Harus ada minyak kayu putih, harus ada antangin, Yang gitu-gitu yang ya. gitu-gitu. Kalau yang punya balsem enak Iya, banget benar, gitu. benar. Tapi Apalagi aku nggak dingin punya. gitu ya. Iya, aku nggak punya. Jadi itu memang challenging, dan aku tuh punya alergi dingin. Oke. Jadi itu tuh emang bahaya banget sih kemarin. Nah, untung sebelum alergi aku even menyerang, aku tuh udah langsung kayak wah ini langsung belanja aja deh kataku. Untung kita tuh Shopee-nya sana itu tuh Amazon. Oh oke, beda ya. Udah Itu beda. Amazon gitu. Oke. Udah beda, Shopee-nya sana tuh Amazon. Akhirnya first try cobain Amazon. Nah dia oke. ship lah itu ke hotel. Kita pokoknya nanti tiba-tiba aja tuh barang udah ada di depan Oke, pintu. gitu Barulah kita punya obat-obatan. Aku udah beli apa ya, paracetamol juga yang penting-penting aja. Habis itu kita Oke. karantina selama 12 hari. Nah, selama 12 hari setelah keluar nih, setelah selesai karantina, gimana cara adaptasinya? Kan tadinya udah di kamar aja gitu, nah, adaptasi sama lingkungan, terus sama ya yang lain-lainnya gitu setelah 12 hari keluar itu gimana gitu ya. Setelah 12 hari kita terkurung di dalam kamar Terkurung aja. gitu, betul. Dengan makanan yang seadanya betul. aja. Pas udah keluar itu tuh hawanya udah happy banget. Kayak udah nggak yang kayak, sabar banget gitu. aduh ini apa yang bisa aku explore hari ini ya. Nah jadi sampai kita di taksi, di taksi itu nganterin kita ke ibaratnya flat kita, namanya itu flat. Itu tuh kayak sejenis
di asramanya kampus. Oh, berarti dapat asrama gitu ya Kak, di sana ya. Oke. Itu udah di provide ISMA dan asrama kita pun nggak kampus perlu bayar gitu ya. dekat kampus. Apa di dalam kampusnya sendiri itu atau Enggak, dia mah deket kampus aja. Deket kampus aja Deket gitu. kampus aja. Jadi dia tuh Oke. sebenarnya dibagi berbagai macam bentuk. Ada yang harganya segini, ada yang harganya segini, ada harga sini, dan kita tuh ambil yang harganya di tengah. Nah, itu deket kampus. Akhirnya kita masuk, kita cari ke kayak information desk gitu. Itu kita minta kunci. Akhirnya barulah kita masuk ke flat asrama ke kita. asramanya. Dan alhamdulillahnya satu flat itu kan ada 6 kamar. Kayak satu ruangan itu ada 6 kamar. Nah, itu tuh isinya kita-kita aja. Anak-anak Indonesia aja Anak-anak gitu Indonesia ya. aja. Dan Oke. alhamdulillah aku gabungnya sama perempuan-perempuan aja. Oke. Jadi nggak ribet tuh. Emang perempuan-perempuan aja isinya. Jadi kita berenam, anak-anak yang awardees Glasgow itu udah bareng tuh dari awal sampai kita balik. Nah, apa ya yang paling sangat-sangat memorable bagi aku ketika sampai di sana itu tuh dinginnya tuh bener-bener dingin yang kayak Beda banget bisa gitu ya. ngelupas kulit kita gitu. Dinginnya Kering tuh banget. nusuk gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak punya puffer atau jaket tebel, Yang itu tuh kayaknya susah sih survive. Apalagi aku punya alergi dingin kan, itu susah banget, harus pakai rajin-rajin apa ya, ngangetin diri lah gitu kan. Nah, dinginnya tuh udah masih inget sih aku gitu, masih diinget gitu kan. Nah, abis itu kita langsung tanpa babi bu udah taruh barang itu tuh kita langsung keluyuran. langsung aja kita ini aku nantikan gitu ya. Kita langsung keluyuran. Nah, tapi untuk day one karena kita juga udah capek kan, kita itu cuma pergi ke store-store kayak ada tuh Superdrug namanya. Superdrug itu toko-toko yang menjual kayak toiletries, terus juga ada skincare untuk yang sehari-hari untuk gitu sehari-hari ya. gitu ya. Make up pun juga ada di sana, itu Superdrug. Kita lihat-lihat, wah ini merek-merek beda nih gitu Pengen kan. dicoba semua Kita nggak ketemu gitu. Wardah di situ Iya. gitu kan. Nah, jadi emang kita lihat-lihat di sana, kita juga coba beradaptasi sama nominal uangnya yang menurut Jauh kita banget ya. Iya, jauh banget. 1 pounds itu dulu tuh 19.000. Wow, kita nggak sama tahu ya. dolar aja udah kayak aduh pusing banget nih sama pun. Pokoknya kayak, mahalnya subhanallah gitu. Kalau kayak dibandingin sama rupiah ya, makanya nggak boleh kita banding-bandingin emang sebenarnya. 20.000 tuh kalau kita tuh udah kenyang makan 2 kali. Betul, udah ya. ayam geprek Ampera 10.000 kali 2 udah kenyang Udah tuh. kenyang udah buat 2 kali Tapi di makan. sana 1 pound tuh kayak cuma bisa beli apa sih gitu. Buat laundry aja kita 100.000 gitu, mahal banget pokoknya. Ya kita coba-coba aja apa ya, beradaptasi sama nominal uangnya gitu. Walaupun kayak akhirnya kita kayak ini mahal banget, tapi kayak lama-lama ya udahlah. Tapi sebenarnya yang dikasih sama ISMA tuh udah ini ya, udah cover sebenarnya emang biaya hidup cukup sesuai. gitulah, sesuai sama yang ada di sana. Jadi nggak perlu takut untuk coba nanti malah jadi oh ini mahal Iya, gitu iya, enggak iya. ya. Jangan gitu. khawatir karena ISMA itu sudah memperhitungkan. provide nominal yang udah memang harganya segitu untuk di negara itu Iya, gitu ya. betul, Jadi kita betul. nggak perlu khawatir nanti tiba-tiba uang kita habis. Ya kalau uang habis itu berarti your fault Iya, karena nggak bener-bener bisa yang- manage uang gitu loh. Karena itu udah diperhitungkan sedemikian Betul. mungkin, udah emang anggarannya segitu. Jadi kayak ya udah kita nggak perlu takut. Kecuali kalau misalnya memang orang tuanya bisa provide uang Yang lebih itu ya udah nggak urusan apa-apa. beda ya, Ya itu urusan udah beda beda. urusan ya. Ya yang pasti kita udah ngerti tuh cara bekerja mata uang di sana. Kalau misalnya kita konversi di Indonesia berapa, nah itu baru bisa kita belanja-belanja. Abis dari Superdrug pun kita coba-cobain lihat-lihat departemen store-nya yang deket-deket tuh, deket-deket sama kos. Terus ada toko-toko ini, toko itu. Abis itu ya pulang aja, Ya, kita gitu. tidur Oke, beres-beres. itu tadi cerita-ceritanya ya. Nah, kalau untuk keseharian setelah mulai perkuliahan nih Kak, itu gimana maksudnya? Apa ada nggak sih perbedaan? Maksudnya kayak ini banyak ya yang ditanyain kayak sistem perkuliahan di sana sama di Indonesia ini sama atau mungkin pastinya ada perbedaan, itu kayak gimana tuh Kak beda-bedanya gitu? Kalau misalnya untuk urusan perkuliahan itu sudah pasti bisa kita bilang 180 derajat beda banget. Okay. Dan itu pun masih zaman-zaman Covid. Nah, kalau kita itu cenderungnya walaupun misalnya online learning itu kita berpatokan kepada e-learning dan juga Zoom meeting gitu ya. Nah, ini culture shock aku pertama. Oke. Awal mulai ikut Zoom meeting, aku open cam karena kita udah budaya ya harus, open kalau nggak cam. dipanggil sama dosen. Iya, pokoknya aku langsung open cam tuh, open cam seperti biasa. Tapi pas perhatiin, kok nggak ada yang ada. open Oh, cam, gitu. Malah kata aku matiin. gitu kan. Nah,
Jadi kayak literally di Zoom meeting itu cuma muka aku dan muka dosen doang yang kelihatan. Aku udah kayak yang nggak enak gitu. Akhirnya ada temen aku yang sekelas sama aku, Rel kayaknya nggak usah open cam deh. Malu banget, tapi ya udah nggak apa-apa karena pertama kan. Akhirnya udah aku off cam, habis itu dengerin perkuliahan seperti biasa. Nah di situ metodenya adalah kita itu nggak terus menerus kuliah gitu loh. Dia tuh cuma ada di learning aja. Nanti dia provide tuh e-learning, jet gitu kan, berjajar gitu. Abis itu kita pelajarin sendiri. Materi-materinya udah lengkap di sana gitu lengkap ya. di sana, pelajarin aja sendiri. Nah 2 minggu kemudian kita itu ada namanya kelas tutor, tutorial. Nah di tutorial itu kita itu akan diulik lagi apa yang udah kita pelajari di rumah. Jadi pas itu doang 2 minggu sekali doang masuk ke kampusnya. Nah pas tutorial pun itu menurut aku susah banget karena kayak kita tuh disuruh mikir, dan ini matkulnya tuh nggak pernah aku jalanin, nggak pernah aku pelajarin sebelumnya gitu kan. Apalagi tentang politik, aku nggak ngerti gitu. Sebenarnya harus ditanya satu-satu berarti gitu ya. Kan tutorial emang apa yang kita pelajarin di rumah itu dia ulik lagi di depan kelas gitu semuanya. Kita kayak presentasi gitu ya. Dia tuh sebelum kita tutorial tuh nanti dia bakal ngasih 3 pertanyaan. Nah nanti tuh satu persatu tuh bakal ditanyain antara tiga itu. Jadi kalau misalnya kita udah siap lahir batin ya udah tinggal jawab aja. Nah dan yang nyebelinnya adalah kadang tuh memang ada dia tuh harus ngomong semuanya dulu baru bisa pulang. Jadi tuh kayak agak deg-degan emang gitu ya. Kalau nggak bisa jawab ya aduh gitu. Apalagi yang nyebelinnya kadang tuh kita agak kurang paham nih sama apa yang diomongin, walaupun kita ini ya. Jadi karena Scotland itu punya accent sendiri, itu tuh susah banget sih dipahamin gitu. Iya, American aja kita kadang agak-agak gitu ya. Pokoknya susah banget itu accentnya Scotland, apalagi kalau yang ngomongnya cepat. Aku cuma kayak berarti lebih beda lagi sama British. Itu beda lagi ya. Mereka punya accent sendiri ya berarti ya. British menurut aku masih bisa gampang lah, karena kita juga udah punya pengalaman nonton film kayak apa kayak. Kalau ini emang belum pernah didengar gitu ya. Emang asing banget. Pokoknya kalimat favorit aku tuh ada 2, ada sorry, terus ada pardon sorry. Coba gitu boleh dicontohin dulu nggak tuh accentnya? Aku nggak tahu kalau Scotland aku nggak bisa ngerti. Pokoknya aku tuh 2 kata setiap udah ngomong sama orang-orang Glasgow tuh kayak sorry, kayak ulang lagi gitu ya, karena kita nggak ini. Nggak ngerti, bener-bener mereka ngomongnya cepet kayak mumbling. Tapi mereka sabar gitu ya, Kak, sabar lah mereka. Ya tau lah kalau kita nih dari ini ya, dari negara lain gitu ya. Jadi ya cukup membantu lah kalau orang-orang sana, nggak ada juga masalah kalau di dalam kelas. Terus juga belajarnya gitu ya tetap seperti apa yang diminta. Terus tiba-tiba ya kita ngabisin waktu. Kalau nggak kuliah ya kita jalan-jalan. Tapi kalau misalnya kuliah ya kita kuliah. Jadi fokusnya dapat gitu. Kuliahnya harus dan tapi jalan-jalan juga dapat gitu wajib, ya. Tapi kalau kuliahnya wajib. Kalau ujiannya itu ada nggak sama kayak gini Kak? Maksudnya kita ada ujian tengah semester, ujian akhir semester di sana tuh sama atau ada juga ujiannya gitu. Ujiannya ada, cuma tergantung matkul ya. Kalau aku alhamdulillahnya ujiannya cuma berbentuk esai aja. Jadi bikin esai aja. Nah, jadi di midterm test itu kita diminta bikin 3.000 words of essay. Di final testnya itu 6.000 words. Udah kayak artikel gitu. Nah, jadi di di matkul politik ini itu nggak ada ujian, cuma kayak itu aja esai. Nah tapi kalau yang satu lagi itu tuh kita dikasih project itu harus dikerjain sampai tenggang waktunya segini. Nah itu yang kita kumpulin. Nah, kayak gitu aja sih. Tapi jadi ada sama gitu ya. Kalau temen aku ada yang ujiannya bener-bener yang kayak quiz gitu. Sama kayak kita ya, gitu sama di sini, kayak kita gitu emang ya. kayak ini apa jawabannya gitu. Itu emang ada. Jadi memang tergantung mata kuliahnya masing-masing. Yang pasti tetap ada ujiannya gitu ya. Sama gitu ya. Berarti itu tadi intelektual muda kita udah ngobrol panjang dan banyak banget nih sama Kak Aurel, terus pengalamannya, terus juga udah di spill soal pendaftaran dari IISMA. Nah, buat teman-teman atau intelektual muda yang mau tahu info lebih lanjutnya nih Kak, bisa cek di mana sih Kak kalau misalnya soal IISMA ini sendiri gitu Kak? Yang pasti nomor 1 itu untuk mengunjungi website ISMA RI. Namanya iisma.ri. Di situ intelektual muda ya. Terus kalau misalnya untuk kalau website itu kan kelihatannya formal aja gitu kan ya, memang requirements penting. Dan yang kalau misalnya pengen lihat pengalaman-pengalaman yang lain juga, kunjungi laman Instagram ISMA itu @iisma.ri. Dari situ ya bisa dicek berarti informasi lebih lengkapnya kalau misalnya mau tahu soal persyaratannya dan juga kapan bukanya lagi nanti ya Kak. Karena ini baru yang 2023 baru berangkat baru mau berangkat
berangkat. Oh, baru mau berangkat Iya, baru gitu mau ya. berangkat. Nanti di 2024 kemungkinan besar calling for applicants-nya itu dimulai pada bulan Februari. Bulan Kemungkinan, Februari, iya. oke. Benar-benar berarti itu harus dipersiapin dari sekarang. Ini udah denger panjang banget di episode kita, udah di-spill juga sama Kak Aurel. Jadi persiapkan diri intelektual muda semua yang mau ikutan gitu ya. Terima kasih banyak Kak Aurel. Sama-sama, Thank you Kak. so much for No your time ya. worries. Orang jauh banget kita bawa dari Scotland gitu ya. Udah lama. Udah lama nggak apa-apa, tapi ceritanya masih terus membekas di sini. Betul. Terima kasih banyak Iya, Kak Aurel. sama-sama, Kak. Sukses Terima kasih terus kembali, buat terima Septembernya nanti wisuda Amin, gitu amin, ya. ya, insya Allah. Sukses Terima terus kasih. buat next plan-nya gitu ya. Amin. Oke, intelektual muda, itu episode kita hari ini, ngobrol dan bincang-bincang indah bareng sama Kak Aurel. Ngobrol apa aja di UKKPK Voice bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Kartika pamit dan juga Aurel pamit. bye.